Siti adalah ibu rumah tangga yang tinggal di sebuah kompleks perumahan kecil. Statusnya adalah istri dari Rudi dan ibunya anak-anak yang kini mulai besar. Jika dilihat dari luar, hidup Siti tampak sempurna. Namun kenyataannya, rutinitas harian yang kosong dan rasa bosan yang menumpuk membuat Siti merasa jauh dari bahagia. Suaminya, Rudi, adalah seorang pria karir. Posisi Rudi di kantor menuntutnya untuk bekerja ekstra keras. Ia sering sekali berangkat pagi buta dan baru pulang saat jam sudah menunjukkan angka 10 atau 11 malam. Komunikasi Siti dan Rudi hanya berlangsung singkat, sebatas pertanyaan tentang kebutuhan rumah dan keuangan. Hubungan mereka berjalan tanpa emosi yang dalam, hanya seperti dua orang yang berbagi atam dan tanggung jawab. Kebosanan itu mencapai puncaknya saat Siti mulai merasa terisolasi. Anak-anaknya sudah sibuk dengan urusan sekolah dan teman-teman mereka. Siti merasa kehilangan peran, tidak lagi dibutuhkan seperti dulu. Ia mulai mencari pelarian dan menemukannya di genggaman tangannya, ponsel, dan media sosial. Awalnya Siti hanya sekedar melihat-lihat unggahan orang lain. Namun rasa ingin tahu dan dorongan untuk merasa diakui membuatnya mulai aktif. Siti mulai mengunggah foto-foto dirinya. Ia akan berdandan rapi, mencari sudut terbaik di rumah dan mengambil foto yang terlihat cantik. Foto-foto itu diiringi dengan kalimat-kalimat yang berbau motivasi, semacam kode bahwa ia sedang mencari semangat baru. Reaksi dari warganet sangat cepat dan memuaskan. Puluhan notifikasi, ratusan tombol suka, dan banyak sekali komentar membanjiri unggahannya. Hal yang paling menarik perhatian Siti adalah pesan-pesan langsung atau inbox yang masuk. Banyak laki-laki asing mengiriminya pesan, memuji penampilannya, dan menanyakan kabarnya dengan ramah. Siti menikmati perhatian itu. Perhatian kecil yang rutin ia dapatkan di media sosial jauh lebih besar daripada perhatian yang ia dapatkan dari rumah dari suaminya sendiri. Suatu malam, Rudi pulang sedikit lebih awal, sekitar pukul 8. Ia menemukan Siti sedang duduk di sofa, fokus menatap layar ponsel, jarinya sibuk membalas pesan. Siti, lagi sibuk apa? Kayaknya penting sekali sampai aku masuk tidak sadar, tanya Rudi sambil melepas dasinya. Mas, tumben cepet. Ini loh mas, lagi membalas pesan dari grup arisan. Mau ada pertemuan mendadak, jadi harus cepet konfirmasi. Oh, ya sudah, aku capek sekali hari ini. Baru juga sampai rumah, besok sudah harus terbang lagi keluar kota. Jangan diganggu ya, aku mau tidur cepat. Bagi Rudi, itu adalah jawaban yang logis dan tidak mencurigakan. Ia percaya penuh pada istrinya dan sibuk memikirkan pekerjaannya. Ia bahkan tidak menyadari hari itu, 2 hari yang lalu, adalah ulang tahun pernikahan mereka. Siti sadar, tapi memilih untuk diam. Perhatian dari ponselnya jauh lebih manis daripada kekecewaan dari Rudi. Perubahan pada diri Siti mulai memancing bisik-bisik di lingkungan kompleks. Siti yang sekarang jauh lebih sering berdandan, bahkan saat hanya di rumah. Ia juga terlihat sering keluar sebentar di sore hari hanya untuk menerima telepon sambil senyum-senyum kecil. Bu Siti itu sekarang kayak anak muda lagi ya. Bajunya bagus-bagus terus, kata Bu Ratih pada Bu Mira di pos ronda. Iya Bu Ratih, coba perhatikan Bu. Dia sekarang kalau ngobrol sama kita-kita ini sebentar. Tapi kalau sudah pegang HP, bisa diam berjam-jam. Apa suaminya tidak pernah ada di rumah ya? Siti mendengar bisikan-bisikan itu, tapi ia sudah telanjur nyaman dengan dunia barunya. Ia tidak bisa lagi melepaskan ponselnya. Di antara ratusan DM yang masuk setiap hari, ada satu nama yang selalu muncul pertama dan paling sering, yaitu Wahyu. Pesan-pesan dari Wahyu terasa berbeda, lebih tulus dan sopan, namun juga mengandung sedikit nada menggoda yang membuat Siti penasaran. Ini sudah melangkah lebih jauh daripada sekedar mencari teman. Siti telah membiarkan satu nama asing itu masuk ke dalam celah-celah kesepiannya, dan ia kini mulai menanti-nantikan kehadiran Wahyu di kotak masuknya setiap hari. Awalnya, percakapan mereka hanya seputar unggahan Siti. Foto Bu Siti hari ini sangat menginspirasi. Rasanya energi positifnya menular, tulis Wahyu dalam sebuah pesan langsung. Siti membalas dengan senyum virtual. Terima kasih Pak Wahyu, hanya mencoba berbagi semangat saja. Percakapan ringan itu cepat berkembang. Mereka mulai membahas hal-hal yang lebih pribadi, tentang bagaimana rasanya menjalani hidup yang monoton, tentang mimpi masa muda yang belum tercapai, dan tentang kesepian yang mereka rasakan. Bagi Siti, Wahyu adalah pendengar yang sabar, yang mau meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesahnya, hal yang sudah lama tidak ia temukan pada Rudi. Siti mulai menunggu pesan dari Wahyu. Jika ponselnya sunyi lebih dari 1 jam, ia akan merasa gelisah. Perasaan cemas yang aneh muncul jika Wahyu terlambat membalas.
Tanpa disadari, Wahyu sudah menjadi prioritas utama dalam aktivitas media sosialnya. Pada saat yang sama, Rudy semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Beban kerja yang meningkat membuat perhatiannya pada Siti semakin berkurang. Puncaknya, Rudy bahkan benar-benar melupakan momen penting dalam hubungan mereka. Pagi itu, Siti sedang menyiapkan kopi di dapur. Tiba-tiba, ponselnya berdering dengan notifikasi ucapan selamat dari seorang teman. Siti tersenyum getir, lalu menatap kalender di dinding. Hari itu adalah tanggal pernikahan mereka. Tak lama kemudian, Rudy keluar dari kamar, sudah berpakaian rapi untuk pergi ke kantor. "Mas, sarapan sudah siap. Ada yang mau kamu katakan padaku hari ini?" tanya Siti, mencoba memancing Rudy. Nada suaranya sedikit berharap. Rudy menyeruput kopinya dengan cepat. "Ada, tolong kirimkan laporan keuangan bulan lalu ke emailku. Penting sekali." "Kenapa, Siti? Memang ada apa hari ini?" Siti merasakan sakit yang menusuk. Bukan sakit karena Rudy lupa, tapi sakit karena ia sudah berharap dan kecewa. Ia memilih berbohong. "Oh, tidak ada apa-apa, Mas. Hanya bertanya saja. Kamu terlihat buru-buru. Hati-hati di jalan," jawab Siti, menyembunyikan kekecewaannya. "Terima kasih, Siti. Aku berangkat ya. Mungkin malam ini aku lembur lagi." Setelah Rudy pergi, Siti duduk termenung. Ia tidak lagi marah tapi sedih yang mendalam. Ia membuka ponselnya dan di sana muncul notifikasi dari Wahyu. Mengiriminya emoji bunga mawar. "Semoga hari ini Ibu Siti secerah mawar ini. Ada rencana spesial hari ini?" Siti membalas cepat. "Tidak ada rencana spesial, Pak Wahyu. Hanya hari biasa." Wahyu membalas lagi. "Kalau saya, hari ini spesial karena bisa memulai hari dengan melihat senyum di foto profil Ibu Siti. Saya tahu ini lancang, tapi saya merasa nyaman berbicara dengan Anda." Siti tersipu. Kata-kata Wahyu, meski hanya diketik di layar, terasa lebih nyata daripada kehadiran Rudy. Keterlibatan emosional Siti terhadap Wahyu semakin dalam. Mereka mulai memanggil dengan panggilan yang lebih manja dan akrab. Sayang, bunda, atau cinta. Batasan profesional dan pertemanan sudah lama hilang, berganti dengan perasaan yang semakin intensif. Sementara itu, Rudy tetap tidak curiga. Ia melihat Siti di rumah, sibuk dengan ponselnya. "Siti, kamu kok sekarang sering sekali pegang HP? Itu grup arisanmu sering sekali meetingnya?" tanya Rudy suatu malam sambil membaca koran. Siti tertawa kecil. "Namanya juga ibu-ibu, Mas. Kalau nggak arisan yang ngobrolin resep baru. Apalagi grup kami sekarang jadi panitia acara kompleks, jadi harus sering koordinasi." "Oh, baguslah kalau begitu. Jadi ada kegiatan. Aku senang kamu tidak bosan di rumah." Rudy sama sekali tidak menyadari bahwa aktivitas yang ia anggap arisan itu adalah komunikasi rahasia Siti dengan Wahyu. Ia tidak tahu bahwa setiap kali ia pulang larut, Siti sedang berbincang mesra dengan pria lain, membagi cerita hidup yang seharusnya hanya menjadi milik mereka berdua. Siti, didorong oleh kesepian, telah memilih Wahyu sebagai tempat pelarian. Dan Wahyu, sebagai seorang duda mapan, tahu persis bagaimana cara mengisi kekosongan tersebut. Suatu sore, saat Rudy sedang dalam perjalanan dinas keluar kota, pesan dari Wahyu masuk. "Siti, saya merasa kita sudah sangat dekat. Bolehkah saya mengajak Anda minum kopi? Hanya sebentar, di kafe dekat kantor saya. Saya ingin melihat senyum Anda secara langsung." Tulis Wahyu. Jantung Siti berdebar kencang. Ia menatap layar ponsel, membaca pesan itu berulang kali. Ini adalah momen penentuan. Sebagian dirinya berkata, "Jangan, Siti, ingat suamimu." Namun sebagian lainnya berteriak, "Ini kesempatanmu untuk merasakan hidup lagi." Rasa penasaran dan kerinduan untuk dihargai akhirnya menang. Siti mengetik balasan dengan tangan gemetar, menyetujui pertemuan itu, namun dengan syarat ketat. Hanya sebentar dan di tempat yang tidak mencolok. Beberapa hari kemudian, Siti mulai mengatur alibi. Ia menelpon Rudy yang sedang di luar kota. "Mas, sore ini aku ada rapat penting di luar komplek. Rapat panitia untuk acara Agustusan," kata Siti meyakinkan. Rudy seperti biasa tidak bertanya detail. "Oh ya sudah, hati-hati ya. Jangan pulang terlalu larut. Kalau perlu apa-apa, pakai kartu saja." "Ya Mas, terima kasih."
Jawab Siti merasakan sedikit rasa bersalah, namun rasa lega karena berhasil menipu Rudi jauh lebih dominan. Sore itu, Siti berdandan. Bukan lagi dandan untuk foto di media sosial, tapi untuk bertemu langsung. Ia memilih pakaian yang elegan, tapi tidak mencolok. Tepat pukul 4 sore, Siti tiba di kafe sederhana yang disepakati, letaknya agak tersembunyi dari keramaian jalan utama. Wahyu sudah menunggu. Ia berdiri menyambut Siti dengan senyum yang hangat. Postur tubuhnya sama seperti di foto, rapih dan berwibawa. Siti, akhirnya, senang sekali bisa bertemu denganmu, kata Wahyu. Nadanya tulus. Saya juga, Wahyu, balas Siti sedikit canggung. Mereka duduk di sudut kafe. Suasana pertemuan itu dibuat senatural mungkin. Tidak ada aura tergesa-gesa atau canggung yang berlebihan. Mereka mulai berobrol hangat. Sama seperti saat mereka bertukar pesan, hanya saja kali ini suara dan tawa mereka nyata. Mereka tertawa, membicarakan hal konyol, dan berbagi pandangan tentang kehidupan. Siti merasa betapa mudahnya ia merasa nyaman di samping Wahyu. Di tengah obrolan, Siti merasa Wahyu benar-benar mendengarkannya. Aku merasa belakangan ini aku seperti hidup di film yang sama tiap hari, Wahyu. Tidak ada plot twist, tidak ada kejutan. Curhat Siti. Wahyu mencondongkan tubuhnya sedikit. Aku mengerti, Siti. Terkadang kita butuh jeda, butuh nafas baru. Kamu pantas bahagia, dan aku senang aku bisa jadi jeda itu untukmu, kata Wahyu sambil menatap mata Siti dengan intens. Siti merasakan pipinya memanas. Pertemuan itu memakan waktu hampir 2 jam dan terasa seperti 15 menit. Setelah pertemuan itu, Siti pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa gembira karena koneksi emosionalnya terbukti nyata. Namun, ia juga dihantui rasa bersalah yang besar. Pertemuan itu membuat komunikasi mereka semakin intens. Batasan yang sebelumnya sudah kabur, kini hampir hilang sama sekali. Panggilan manja dan kata-kata mesra yang dulu hanya ada di chat, kini menjadi kebiasaan. Mereka saling menyebut sayang atau kasih tanpa ragu. Rudi, setelah kembali dari perjalanan dinas, tetap tidak melihat kejanggalan. Ia terlalu sibuk merapikan laporan dan mengejar target baru. Suatu malam saat mereka sedang makan malam, Rudi bertanya, "Bagaimana acara panitia mau Agustusanmu, Siti?" "Lancar, Mas. Tinggal beberapa hal teknis saja." "Tapi acaranya harus sering di luar, Mas. Banyak keperluan yang harus diurus langsung." "Oh ya sudah. Baguslah kalau kamu ada kelihatan, jadi kamu tidak bosan. Aku tenang kalau kamu sibuk." Rudi mengartikan kesibukan Siti sebagai tanda positif. Tidak menyadari bahwa kesibukan Siti adalah alasan yang sempurna untuk merajut hubungan rahasia dengan Wahyu. Ia tidak tahu bahwa hati istrinya sudah penuhnya berpindah. Tidak lagi di rumah, melainkan pada setiap notifikasi pesan dari Wahyu. Setelah pertemuan pertama di kafe, hubungan Siti dan Wahyu bergerak semakin cepat dan berani. Mereka tidak lagi puas dengan sekedar bertukar pesan atau bertemu di tempat umum yang ramai. Wahyu ingin sesuatu yang lebih, yang bisa mengobati rasa kesepian Siti secara total. Wahyu mengirim pesan suatu sore saat Rudi sedang ada urusan mendadak di luar kota. "Sayang, akhir pekan ini aku ingin kamu luangkan waktu untukku. Kita butuh tempat di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa perlu berhati-hati. Aku sudah pesan room karaoke. Kita nyanyi, kita tertawa, dan kita lupakan sejenak beban yang ada," ajak Wahyu. Siti sempat menolak. Ini sudah terlalu jauh. Namun suara di kepalanya yang merindukan kebebasan dan kegembiraan kembali berteriak lebih kencang daripada rasa bersalah. Ia merindukan suasana seperti saat ia masih gadis, bebas dari tanggung jawab ibu rumah tangga. Alibi kali ini harus lebih meyakinkan. Siti mengatakan pada anak-anaknya bahwa ia harus menghadiri acara reuni mendadak bersama teman-teman SMA-nya di luar kota, dan mungkin akan menginap 1 malam karena acaranya larut malam. Malam itu, Siti bersiap. Ia memakai gaun yang sudah lama tersimpan di lemari, pakaian yang selalu ia rasa terlalu muda untuk dipakai bersama Rudi.
tapi terasa pas untuk momen ini. Saat ia tiba di lokasi, Wahyu sudah menunggunya di depan. "Kamu terlihat cantik sekali malam ini, Siti. Seperti bukan ibu rumah tangga." Puji Wahyu sambil memegang tangan Siti dan membawanya masuk ke dalam room karaoke pribadi yang sudah dipesan. Siti tersenyum malu-malu. "Wahyu, ini sudah terlalu berlebihan ya?" "Sama sekali tidak, sayang. Kita hanya bersenang-senang. Kita pantas mendapatkan ini," balas Wahyu sambil menutup pintu room dan meredupkan lampu. Di dalam ruangan yang remang-remang hanya diterangi oleh layar televisi dan lampu dekorasi kecil. Musik keras, ditambah dengan suasana gelap. Mereka mulai memilih lagu. Awalnya mereka menyanyikan lagu-lagu populer dengan semangat, melepaskan tawa yang tertahan. Siti yang biasanya pendiam di rumah kini berteriak dan bernyanyi bebas, seolah semua bebannya hanyut bersama musik. Saat lagu melambat dan berirama romantis, Wahyu mengambil mikrofon dan menyanyikan lagu cinta lama yang melankolis, menatap mata Siti sepanjang lagu. "Lagu ini persis seperti perasaanku padamu, Siti. Seperti menemukan kembali sesuatu yang hilang," ujar Wahyu setelah selesai bernyanyi. Suaranya terdengar sangat lembut. Siti merasakan matanya berkaca-kaca. Perasaan ini, perasaan dianggap istimewa, dihargai dan dicintai, sudah lama ia impikan. "Aku merasa hidup lagi, Wahyu. Aku merasa aku kembali menjadi Siti yang dulu, bebas dan tidak terbebani." "Tepat sekali, sayang. Kamu memang bebas. Kamu pantas bahagia," kata Wahyu. Kemudian ia mendekat. Tangannya meraih tangan Siti dan menggenggamnya erat. Malam itu, dalam room karaoke, dikelilingi oleh janji-janji palsu kebahagiaan dan perhatian yang memabukkan, Siti melupakan statusnya sebagai istri dan ibu. Ia membiarkan dirinya hanyut dalam ilusi cinta yang ditawarkan Wahyu. Saat Siti kembali ke rumah keesokan harinya, ia berusaha tampil senormal mungkin. Ia langsung membereskan rumah, memasak, dan berperan sebagai istri yang baik ketika Rudi menelpon dari luar kota. "Bagaimana reuninya, Siti? Seru?" "Seru sekali, Mas. Banyak cerita masa lalu. Aku jadi seger lagi. Aku butuh refreshing begini." "Baguslah. Kamu memang pantas dapat hiburan. Ya sudah, aku lanjut kerja dulu ya, sayang," tutup Rudi. Mendengar panggilan sayang dari Rudi kini terasa hampa. Hati Siti sudah dipenuhi oleh ingatan akan malam karaoke dengan Wahyu. Hubungan Siti dan Wahyu sudah tidak bisa dihentikan lagi. Setelah keberanian mereka bertemu di malam hari, tantangan selanjutnya adalah menciptakan waktu luang yang panjang jauh dari rutinitas dan pengawasan. Wahyu mengusulkan ide yang membuat Siti ketakutan sekaligus tergoda. Liburan singkat keluar kota. "Kita butuh waktu berdua, sayang. Hanya 2 hari. Kamu butuh refreshing total. Aku juga. Kita buat seolah-olah kita ini pasangan sungguhan," bujuk Wahyu melalui telepon. Siti tahu ini bahaya, tapi ia merasa sudah terlanjur. Ia senang pada perhatian Wahyu dan kebahagiaan yang ia tawarkan. "Tapi bagaimana dengan Mas Rudi? Aku tidak mungkin bilang aku ada reuni 2 hari berturut-turut," kata Siti, suaranya dipenuhi kecemasan. "Cari alasan yang kuat, sayang. Keluarga, arisan besar, atau urusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Aku akan atur semuanya. Kamu hanya perlu membawa dirimu," Wahyu meyakinkan dengan nada otoritatif yang selalu Siti sukai. Akhirnya, Siti memutuskan berbohong besar pada Rudi. Ia menelpon Rudi yang sedang sibuk di kantor. "Mas, maaf mengganggu. Aku harus ke rumah Tante Sari di Bogor. Ada acara keluarga mendadak. Penting sekali. Kami harus menginap 2 hari. Ada rapat keluarga besar," jelas Siti. Nadanya dibuat terdengar penting dan sedikit tertekan. Rudi yang fokus pada pekerjaannya hanya menanggapi seadanya. "Oh, Tante Sari. Ya sudah, hati-hati jalan. Titip salam untuk keluarga di sana ya. Aku mungkin baru pulang lusa, jadi kamu bebas.
Kamu bawa mobil sendiri? Tidak, Mas. Aku nebeng dengan sepupu. Sampai ketemu lusa. Siti menutup telepon, jantungnya berdebar kencang karena berhasil. Pagi harinya, Siti bertemu Wahyu di tempat yang disepakati. Wahyu sudah menyiapkan mobil dan koper kecil. Mereka berkendara menuju sebuah villa di luar kota. Sepanjang perjalanan, mereka tertawa, berbagi cerita, dan Wahyu memperlakukannya layaknya seorang latu. Siti benar-benar merasa seperti berada dalam liburan romantis dengan pasangan sahnya. Saat mereka tiba di villa, suasananya tenang dan indah. Mereka menghabiskan waktu dengan santai, jauh dari hiruk-pikuk kompleks perumahan Siti dan jauh dari tuntutan pekerjaan Wahyu. Di hari kedua liburan, mereka sedang duduk santai di teras villa sambil menikmati kopi. Wahyu meminta Siti untuk menunjukkan foto-foto anaknya di ponsel. Siti membuka galeri ponselnya. Saat Siti sibuk mencari foto anak-anaknya, Wahyu tak sengaja melihat foto Rudi sebagai layar utama ponsel Siti. Foto Rudi yang sedang tersenyum ceria dengan latar belakang kantornya. Wahyu terdiam. Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah dari hangat menjadi tegang dan pucat. "Wahyu, ada apa? Kamu kenapa?" tanya Siti, terkejut melihat perubahan Wahyu. Wahyu tidak menjawab. Matanya terpaku pada foto itu. Rahangnya mengeras. Ia mengambil ponsel Siti. "Siti, ini Rudi, suamimu?" tanya Wahyu, suaranya bergetar. Bukan karena marah, tapi karena terkejut. Siti mengangguk, bingung. "Iya, Mas Rudi. Kamu kenapa, Wahyu? Kamu kenal dia?" Wahyu menatap Siti dengan pandangan yang sulit diartikan. Campuran penyesalan, kejutan, dan kekecewaan. Ia menghela napas panjang dan meletakkan ponsel Siti di meja. "Ya, aku kenal Rudi. Dia teman lamaku. Bahkan dulu dia pernah menolongku saat aku berada di titik terendahku. Dia meminjamkan modal. Dia yang membantuku bangkit saat bisnisku bangkrut beberapa tahun lalu." Setelah pengakuan mengejutkan tentang Rudi yang adalah teman lamanya, suasana liburan yang tadinya hangat seketika berubah menjadi dingin. Wahyu tampak tidak nyaman. Ia mengatap Siti, bukan dengan cinta seperti sebelumnya, melainkan dengan tatapan penuh dilema moral. "Wahyu, kita harus pulang sekarang," kata Wahyu. Suaranya terdengar datar dan memaksa. Siti panik. "Pulang? Tapi kenapa saya cepat ini, Wahyu? Kita baru di sini. Kenapa setelah kamu tahu Rudi temanmu, kamu langsung berubah begini? Jangan pura-pura tidak tahu, Siti. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang rasa hormat dan hutang budi. Rudi pernah sangat baik padaku. Dia yang membantuku berdiri. Aku tidak bisa mengkhianati kepercayaannya sekaji ini. Aku tidak bisa." Jelas Wahyu. Ia berdiri dan mulai mengemasi barang-barangnya. Siti berusaha menahan Wahyu. Ia meraih tangan Wahyu. Air matanya mulai tumpah. "Wahyu, tolong. Jangan pergi. Kita bisa bicarakan ini. Aku mencintaimu. Aku sudah nyaman bersamamu. Jangan hancurkan semua ini," pinta Siti. Suaranya memohon. Wahyu menarik tangannya perlahan, menatap Siti dengan penyesalan yang mendalam. "Aku minta maaf, Siti. Tapi ini harus berakhir. Aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang nyata, dan aku bukan orang yang tepat untuk memberikannya. Apalagi jika kebahagiaan itu dibangun di atas kehancuran rumah tangga temuan baikku." Wahyu bergegas mengantar Siti kembali ke kompleksnya. Selama perjalanan, tidak ada lagi panggilan manja, tawa, atau candaan. Hanya keheningan yang mematikan. Siti mencoba memulai percakapan beberapa kali, tetapi Wahyu hanya menjawab dengan singkat. "Aku harap kamu mengerti, Siti. Jangan hubungi aku lagi." Itu adalah kalimat terakhir yang Wahyu ucapkan saat menurunkan Siti di ujung jalan kompleks. Siti kembali ke rumah dengan perasaan hancur. Kebohongan pada Rudi terasa lebih ringan dibandingkan rasa sakit karena ditinggalkan Wahyu. Ia langsung menuju kamar, mengambil ponsel, dan mencoba menghubungi Wahyu. Pesan pertama centang biru. Pesan kedua tidak terkirim. Panggilan telepon, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Siti mencoba menghubungi Wahyu berulang kali dari berbagai platform, dari WhatsApp hingga Instagram. Semuanya sia-sia. Wahyu telah memblokir semua akses komunikasi. Dia benar-benar menghilang seolah-olah liburan singkat itu hanyalah mimpi buruk yang lenyap saat Siti bangun.
Dalam keputusasaan, Siti mulai kehilangan kendali. Ia menjadi mudah marah, sering menangis sendiri di kamar mandi, dan menunjukkan gelagat aneh. Suaminya Rudi tidak menyadari kepergian Wahyu. Ia hanya melihat Siti yang tiba-tiba menjadi sensitif. "Rudi, Siti, kamu kenapa? Ada masalah di rapat keluarga Tante Sari?" tanya Rudi suatu malam, khawatir melihat wajah Siti yang murung. "Tidak ada, Mas. Aku hanya kurang enak badan, banyak pikiran saja." Siti berbohong lagi menyembunyikan kehancuran yang Wahyu tinggalkan. Namun, drama emosional Siti tidak hanya terjadi di rumah. Gosip pun mulai beredar di kompleks. Para tetangga yang sebelumnya hanya curiga dengan perubahan sikap Siti, kini punya bahan baru untuk dibicarakan. Suatu sore, saat Siti sedang menyiram tanaman, Bu Ani, tetangga paling vokal, menghampiri Siti. "Bu Siti, saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Siti sering pulang larut ya. Sampai menginap begitu? Reuni SMA-nya seru sekali ya Bu?" tanya Bu Ani dengan senyum tipis yang penuh makna. Siti berusaha tetap tenang. "Iya Bu Ani, kebetulan acaranya padat sekali, kan panitia." Bu Ani hanya mengangguk, namun tatapan matanya menunjukkan bahwa ia tidak percaya. Gosip tentang Ibu Mura yang suka keluar malam kini menjadi perbincangan panas di grup arisan. Siti merasa malu, marah, sekaligus takut. Rasa malu karena dirinya digunjingkan, marah pada Wahyu yang menghilang tanpa jejak, dan takut jika Rudi akhirnya mengetahui semuanya. Kehilangan perhatian Wahyu kini digantikan dengan perasaan terisolasi dan kehancuran yang lebih dalam. Kepergian Wahyu menciptakan lubang hitam yang jauh lebih besar di hati Siti daripada kebosanan yang ia rasakan di awal. Sebelumnya, ia bosan, tapi kini ia benar-benar merasa hampa. Ponsel yang dulunya adalah sumber perhatian, kini menjadi barang bukti kebodohannya. Siti sering menyendiri di kamar, menatap layar ponselnya. Ia membuka kembali galeri foto, melihat foto-foto yang ia ambil diam-diam saat liburan rahasia. Wahyu tersenyum di sana, di sampingnya, tampak seperti pasangan yang bahagia. Namun, kini foto-foto itu terasa seperti potongan dari mimpi buruk yang tidak bisa ia hilangkan. Ia menghapus beberapa foto itu, lalu menahannya. Entah kenapa, meski menyakitkan, ia tidak sanggup menghapus seluruh kenangan itu. Kenangan tentang kebebasan, tawa, dan rasa dihargai, yang selama ini tidak ia dapatkan di rumahnya. Siti mencoba mencari cara lain untuk mengisi kekosongan, mencoba kembali ke rutinitas lamanya, fokus pada anak-anak, memasak, dan mengobrol ringan dengan Rudi. Tapi semuanya terasa palsu. Ia merasa bersalah setiap kali Rudi mengajaknya bicara. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Rudi mencoba bersikap lebih perhatian. "Siti, akhir-akhir ini kamu kok diam terus sayang? Aku minta maaf ya kalau aku terlalu sibuk. Kita sesekali weekend pergi ke mall sama anak-anak ya, biar kamu tidak suntuk," ujar Rudi. Siti hanya tersenyum tipis. "Iya mas, tidak apa-apa. Aku yang terlalu sensitif akhir-akhir ini." Perhatian Rudi yang datang terlambat dan terasa karena paksaan tidak lagi menyentuh hati Siti. Ia sudah terbiasa dengan intensitas perhatian dari Wahyu. Ia sudah terbiasa dengan perasaan menjadi fokus utama seseorang, bukan sekedar pelengkap. Di media sosial, tempat ia menemukan awal kehancurannya, Siti mulai menulis status. Bukan lagi kata-kata motivasi yang bersemangat, melainkan ungkapan hati yang gelap dan ambigu. Ia mengetik, "Kadang orang yang paling tersenyum justru yang paling rapuh. Mereka hanya terlalu lelah untuk menjelaskan luka yang tidak terlihat." Ungkapan itu langsung mendapat banyak reaksi, dari teman-teman arisan hingga pengikutnya yang tak dikenal. Ia kembali mendapatkan perhatian. Kali ini bukan karena kecantikannya, melainkan karena kesedihan yang ia ekspos. Tepat saat ia hendak menutup aplikasi, sebuah notifikasi pesan baru muncul. Pesan itu dari akun asing bernama Bima_91. Siti sempat ragu. Ia tahu, dari sinilah semua masalahnya berawal. Ia tahu bahwa membuka pesan itu sama saja dengan membuka pintu menuju bahaya baru. Namun rasa sepi dan kecanduan akan validasi kembali menguasai dirinya.
Pesan itu sangat singkat. Hanya sebuah emoji senyum ramah. Siti terdiam. Jari-jarinya melayang di atas layar, antara menekan tombol blokir atau membalas pesan itu. Ia sudah tahu konsekuensinya. Ia sudah merasakan kehancuran yang ditinggalkan oleh petualangan persemandunya. Hatinya menjerit memperingatkan untuk berhenti. Tapi jiwanya yang kosong mendambakan kehangatan. Seolah-olah Bima adalah pelabuhan baru setelah badai. Tiba-tiba, ia teringat wajah Rudi suaminya, yang lelah bekerja yang meskipun lalai, tetap mencintainya. Ia teringat Bu Ani, tetangga yang gosipnya menyakitkan. Ia teringat janji pada dirinya sendiri untuk kembali fokus pada rumah tangganya. Tapi di sisi lain, senyum emoji itu terasa seperti Wahyu di awal dulu. Seorang pria yang menawarkan perasaan dihargai. Sebuah pintu keluar dari kebosanan. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap emoji senyum itu. Lalu Siti mengetik balasan singkat. "Halo, ada apa ya?" Ia menekan kirim, cahaya biru notifikasi itu menerangi wajahnya yang tampak lelah. Apakah ia benar-benar belajar dari kesalahannya, ataukah ia sudah terlalu jauh tenggelam dalam pencarian perhatian yang tidak pernah berakhir dan siap untuk mengulanginya lagi? Kisah Siti kini menggantung, menunggu pengkhianatan yang berikutnya.